Hai Lur, selamat datang di channel aku. Di sini aku mau ngebahas tentang perkembangan teknologi televisi. Sebelumnya kita ngebahas tentang pengertian dari televisi dulu ya. Makna dari televisi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu tele yang memiliki arti jarak atau jauh yang berasal dari bahasa Yunani, dan kata visi yang memiliki arti visual atau penglihatan yang berasal dari bahasa Latin. Seperti yang kita ketahui, jika televisi adalah sebuah media elektronik yang memuat gambar serta suara yang penyiarannya dari jarak jauh. Televisi adalah media elektronik yang memberikan sebuah informasi-informasi serta hiburan-hiburan yang disajikan untuk masyarakat. Penyiaran televisi sendiri disebarkan menggunakan gelombang radio, VHF, dan UHF dengan jalur frekuensi yang sudah ditetapkan sekitar 54 sampai 890 MHz. Namun, kini gelombang televisi sudah menggunakan gelombang yang berbentuk analog dan digital, dan ini sudah digunakan sejak tahun 2000-an. Kalian harus tahu lor, kalau televisi itu juga merupakan salah satu bentuk media yang dapat menjadi alat komunikasi massa, yang dimana komunikasi massa sendiri adalah penyampaian sebuah pesan yang akan disampaikan oleh komunikator terhadap komunikannya. Selain televisi, radio juga menjadi salah satu media elektronik. Namun, pada masa siarannya yang terlebih dahulu memiliki audio dan visual adalah setelah kita ngebahas tentang pengertiannya, sekarang kita masuk ke sejarah dari televisinya ya lur. Nah, kalian harus tahu lur, kalau sebelum adanya televisi, Joseph Henry dan Michael Faraday menemukan gelombang elektromagnetik pada tahun 1831, di mana pada tahun 1831 adalah tahun yang menjadi awal mula kemunculan era komunikasi elektronik. Apa sih gelombang elektromagnetik itu? Gelombang elektromagnetik adalah sebuah gelombang yang memancarkan tanpa melalui media rambat yang akan membawa muatan energi listrik dan magnet. Setelah adanya penemuan gelombang elektromagnetik ini, pada tahun 1876, George R. Carey adalah seseorang yang membuat selenium. Kalian tahu nggak lur, kegunaan dari selenium kamera itu apa? Guna dari selenium kamera sendiri adalah sebagai alat untuk melihat gelombang listrik. Pada tahun 1878, teleponoskop adalah salah satu alat yang mulai diperkenalkan pada saat itu lor. Guna dari alat tersebut adalah untuk mengirimkan sebuah visual atau gambar yang telah bergerak dengan menggunakan daya listrik. Pada tahun 1883 hingga tahun 1884, ada salah satu mahasiswa dari Berlin yang menemukan sebuah gagasan yaitu Electric Gaze Telescope. Mahasiswa itu bernama Paul Gottlieb Nipkow. Penemuannya ini sangat berguna banget lor pada saat itu. Guna dari penemuannya ini adalah sebagai sarana untuk mengirim gambar melalui udara dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Hasil dari kerja utama Paul ini adalah Capcram Nipkow. Setelah itu, karena kekreatifan dan ketekunan dari Paul Gottlieb Nipkow, akhirnya ia membuat sebuah alat yang diberi nama Jantra Nipkow. Karena alat buatannya ini, ia jadi dijuluki Bapak Televisi. Wah, televisi aja punya bapak ya lho. Pada tahun 1862, seseorang bernama Abe Giovanna Kesely menemukan pentelegraf. Alat yang ditemukannya ini memiliki guna untuk mentransmisikan gambar yang ada pada televisi kepada kawat lur. Pada tahun 1973, seorang ilmuwan bernama Maiden Smith sedang melakukan sebuah eksperimen selenium dan cahaya. Yang harus kalian tahu, eksperimen ini sangat penting loh lur. Gunanya melihat transfer gambar melalui sinyal elektronik. Pada tahun 1924, televisi sudah mulai memasuki wilayah Inggris. John Leggy Bird adalah salah seorang yang membantu buat nyebarin tentang media elektronik televisi pada masyarakat. Pada tahun 1939, televisi mulai masuk ke negara Amerika Serikat. Hebatnya lagi, di sana terdapat 750 stasiun TV loh lur. Televisi sudah menjadi konsumsi publik dan masuk dalam kategori yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari sebagai sarana untuk mencari hiburan atau informasi. Namun, perlu diketahui, karena adanya Perang Dunia Kedua, hal ini membuat penjualan dan penyebaran televisi terpaksa harus diberhentikan lur, dan mulai beroperasi kembali pada tahun 1946. Setelah kejadian Perang Dunia Kedua, televisi mulai dipromosikan kembali ke berbagai negara. Negara-negara tersebut meliputi Prancis, Jerman, Belgia, Italia, Denmark, Switzerland, Swedia, Netherlands, Luxembourg,
Austria, dan masih banyak lagi negara-negara. Televisi baru masuk ke negara-negara Asia pada tahun 1953. Negara Asia pertama adalah Jepang dan Filipina. Pada tahun 1962 masuk ke Indonesia dan Cina. Pada tahun 1963 memasuki Singapura. Setelah ngebahas soal sejarahnya, sekarang kita beralih ke teknologi awalnya yuk lur. Awal kemunculan dari televisi ini pada saat itu adalah dengan menggabungkan 3 teknologi sekaligus. Wah, banyak banget ya lur. Teknologi tersebut yaitu optik, mekanik, dan elektronik. Tujuan dari penggabungan ketiga teknologi ini adalah untuk mengambil gambar yang akan ditampilkan pada layar televisi dan menampilkan visual agar masyarakat dapat melihat gambar yang telah diambil. Jadi tidak hanya mendengarkan saja lur, tapi kita juga bisa melihat gambar yang sudah ditayangkan di layarnya. Hingga pada akhir tahun 1920, akhirnya televisi dapat diperjualbelikan yang dimana televisi sudah mengalami perubahan dengan hanya menggunakan 2 teknologi saja, yaitu optik dan mekanik, yang sampai saat ini juga masih digunakan. Pada abad ke-19 hingga saat ini, visual yang pertama kali telah dikirimkan menggunakan metode tersebut dan sudah berhasil adalah dengan menggunakan mesin faksimil. Pada tahun 1928, televisi masih berupa televisi mekanik. Televisi ini merupakan sistem televisi yang mengandalkan perangkat pemindahan mekanis. Bentuk dari televisi mekanik ini adalah adanya cakram yang berputar dengan lubang yang ada di dalamnya atau cermin yang berputar. Ini gunanya untuk memindai hasil adegan serta menghasilkan sinyal video. Dan ini adalah beberapa gambar televisi pada tahun 1930, 1940, 1950, 1960, dan 1970 lur. Pada zaman dahulu, bentuk televisinya masih besar-besar. Setelah ngebahas tentang teknologi awal, sekarang waktunya kita beralih lagi ke teknologi yang terbaru. Setelah sekian lama, televisi hanya berwarna monokrom atau hanya hitam dan putih. Dan setelah melalui adanya perkembangan dari masa ke masa, hal ini akhirnya membuat tampilan televisi jadi lebih indah karena sekarang televisi sudah memiliki warna. Perubahan ini berawal pada tahun 1925-an. Pada tahun 1935, televisi mengalami perubahan lagi menjadi televisi elektronik. Farnsworth dan Zworykin adalah 2 orang yang mengembangkan televisi elektronik ini. Sekitar tahun 2007, plasma display televisi mulai muncul seiring perkembangan teknologi dari televisi. Plasma display sendiri memiliki arti display panel datar yang mempergunakan sel kecil yang mengandung plasma. Dan ini adalah beberapa contoh gambar dari beberapa televisi yang sudah berkembang dari masa ke masa, dimulai dari televisi tahun 1980, 1990, 2000, 2007, dan 2010. Sekian penjelasan dari aku tentang perkembangan teknologi televisi. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa dulur-dulurku.